aku menghabiskan malam bersama Santi di rumah Bude. Kami memutuskan untuk tidak masuk kuliah dulu hari ini untuk menenangkan diri sekaligus mencari tahu tentang permasalahan di kos semalam. "Duk, sudah bangun, sarapan dulu, temennya diajak," ucap Bude yang menyadari bahwa aku sudah terbangun. "Santi masih tidur Bude, biar istirahat dulu saja, dia pasti masih trauma sama kejadian semalam." "Coba ceritakan sama Bude, sebenarnya ada apa sampai kalian lewat tengah malam maksa untuk tidur di sini?" Aku memang belum menceritakan kepada Bude tentang apa yang terjadi. Semalam Bude melihatku dan Santi datang dengan wajah yang pucat kelelahan, sehingga Bude menyuruhku untuk segera beristirahat. "Ini pertama kalinya Kinan melihat makhluk halus Bude," ucapku sambil mengusap-usap bahuku karena merinding setiap mengingat kejadian semalam. Mendengar perkataanku, Bude menghentikan kegiatannya dan mengambil kursi untuk duduk di depanku. "Makhluk halus, kamu yakin?" Aku mengangguk dan menceritakan semuanya kejadian semalam kepada Bude, mulai dari pemadaman listrik, kemunculan kaki manusia yang melangkah tanpa badan, sosok yang tergantung di kamar belakang, hingga Santi yang kesurupan oleh sosok yang menyerupai kuntilanak itu. Aku melihat ekspresi wajah Bude yang ikut merinding mendengarkan ceritaku. Namun ia mulai tenang saat aku bercerita ada beberapa pemuda yang membantu kami. "Sekarang mas-mas itu pada kemana?" "Mereka membantu melapor ke Pak RT dan mencari tahu ke ibu kos dulu Bude. Mungkin habis ini aku mau nyusul mereka. Santi biar istirahat dulu di sini boleh ya Bude?" "Ya udah, nggak apa-apa. Kamu jangan buru-buru, istirahat dulu saja." "Nggak bisa Bude, aku harus ceritakan ini semua. Takutnya bahaya juga buat anak-anak kos yang lain." Memang benar, walaupun takut, aku lebih khawatir dengan Mbak Rini dan yang lainnya. Aku takut malam ini makhluk itu muncul lagi saat mereka bertiga sedang ada di kos. Jam 11 siang aku berpamitan pada Santi dan memintanya untuk beristirahat. Wajahnya masih terlihat pucat dan lemah. "Hati-hati Kinan, kalau masalah di kos belum jelas jangan tidur di sana," ucap Santi. Aku mengangguk dan menenangkan dia. "Kamu berangkat naik apa Kinan?" tanya Bude menghampiri kami. "Aku dijemput Lintang Bude, biar ada yang nemenin," ucapku pada Bude. Aku sudah pernah bercerita tentang Lintang kepada Bude, jadi dia cukup tenang saat aku ada yang menemani. Kami janjian ketemu di salah satu minimarket depan komplek agar ia tidak repot mencari jalan masuk ke dalam rumah Bude. "Ya sudah, pokoknya kalau ada apa-apa bilang Bude, jangan sampai ibumu juga khawatir." "Iya Bude, Kinan pamit ya." Setelah berjalan kaki selama beberapa menit, aku sudah melihat Lintang menunggu di depan minimarket dengan motor bebek kebanggaannya. "Sorry, nunggu lama ya?" ucapku. "Enggak kok, tenang aja. Itu yang tadi kamu ceritain beneran?" tanya Lintang dengan wajah yang heran. "Bener Tang, orang yang dengar pasti gak akan percaya ada sesuatu di rumah itu yang gak beres," jawabku pada Lintang. "Kalau gitu kamu pindah kos aja," ucap Lintang. "Rencananya juga begitu, tapi kita cari tahu dulu, takutnya salah langkah malah lebih bahaya." "Nah bener tuh, sekarang kita kemana dulu?" "Kita ke kosan dulu, temuin anak kos yang lain." Tanpa menunggu lama, Lintang menyerahkan helm kepadaku dan mengantarkanku kembali ke kos. Sepanjang perjalanan aku menceritakan tentang apa yang aku lihat di kos kepada Lintang. Berkali-kali dia menyarankan aku untuk pindah kos ke yang lebih aman. Di depan kos aku sudah melihat terparkir motor Vespa tua dan beberapa motor yang lain. Dari jauh terlihat sudah ada beberapa orang di ruang tamu. "Mbak Kinan, sudah sehat?" tanya Mas Danan yang sudah sampai duluan di sana. "Sudah Mas, Santi masih gak enak badan. Dia masih istirahat di rumah Bude." Aku memperhatikan sekitar. Bu Fitri, Pak RT dan teman-teman kos ternyata sudah berkumpul lebih dahulu di sana dan sepertinya sudah memulai perbincangan. Mas Danan mempersilakanku untuk duduk dan mendengarkan mengenai kesimpulan yang sudah mereka bahas. Bu Fitri membeli rumah ini dan menjadikan kos baru sekitar 3 tahun dan selama itu belum pernah mendengar ada kejadian seperti ini.
Pak RT juga bercerita ia tidak mengetahui tentang sejarah rumah ini. Ia berjanji akan mencari tahu tentang sejarah rumah ini pada warga yang lebih lama tinggal di sekitar sini. Sebenarnya bukan gak ada kejadian, Bu. Tiba-tiba Mbak Rini berbicara seolah ingin menceritakan sesuatu. Maksud Mbak Rini sebelumnya pernah ada kejadian yang sama? Mbak Rini kemudian bertatapan dengan Mbak Anggit sebelum memutuskan untuk bercerita. Semalam sebenarnya ada alasan kenapa tiba-tiba diajak keluar sama pacar saya. Dia baru bilang tadi pagi, Bu. Mbak Anggit membuka pembicaraan. Katanya waktu nelpon semalam dia mendengar suara perempuan lain yang suaranya aneh seperti kadang menangis dan kadang mengeram. Mati, ora ono sing oleh urip. Pacar saya jelas merinding mendengar suara itu dan memaksa untuk menjemput saya. Mendengar cerita itu, seketika bulu kudukku berdiri. Beruntung pacar Mbak Anggit segera tanggap dengan situasi semalam. Saya juga pernah ada yang datang ke rumah ini, seorang nenek. Saat itu hanya ada saya dan Ratna. Dia datang ke tempat ini katanya mau menemui cucunya yang bernama Nilam. Namun karena di rumah ini gak ada yang namanya Nilam, akhirnya kita meminta nenek itu untuk pergi. Dan malam setelahnya terdengar suara perempuan nangis dari kamar belakang. Kami semua terdiam mendengarkan cerita itu. Sebagian dari kami berpikir apakah kejadian itu ada hubungannya dengan kejadianku semalam. Kalau itu namanya Mbah Sarmi. Dia memang sudah agak pikun. Tiap hari dia mencari anaknya yang bernama Nilam. Padahal kami warga desa tahu bahwa Mbah Sarmi dan almarhum suaminya tidak pernah punya anak. Ucap Pak RT kepada kami. Tapi Pak, Mbah Sarmi sudah lama tinggal di daerah sini. Apa dia tahu tentang rumah ini? Tanya Mas Danan. Mungkin aja tahu, tapi sudah mulai pikun. Saya sangsi dia punya informasi yang cukup, malah kadang omongannya ngawur. Tambah Pak RT. Entah mengapa aku merasa mendapatkan firasat bahwa aku harus menemui seseorang yang bernama Mbah Sarmi itu. Rumahnya jauh dari sini, Pak? Tanyaku pada Pak RT. Paling 100 meter, rumahnya paling tua sendiri. Beliau tinggal sendiri, tapi ada tetangga yang merawat si Mbah. Jelas Pak RT. Aku pun mengajak Lintang untuk mengecek ke sana. Mas Danan dan Mas Cahyo sepertinya memiliki firasat yang sama sehingga memutuskan untuk mengikutiku. Bu Fitri meminta maaf atas permasalahan yang terjadi di kosannya. Kami tahu bahwa semua ini bukan salah beliau, tapi mau tidak mau kami harus mencari tempat yang aman dulu sebelum memutuskan melanjutkan tinggal di kos ini atau pindah. Bu Fitri, tenang saja. Setelah permasalahan ini selesai, rumah ini akan kembali nyaman untuk ditinggali, ucap Mas Cahyo. Memang bisa, Mas? Apa Masnya sudah tahu masalahnya? Tanya Bu Fitri. Penyebabnya belum tahu, tapi kami sudah tahu kalau makhluk yang tergantung di kamar belakang mati dengan tidak wajar. Kematiannya ada hubungannya dengan santet, balas Mas Cahyo. Aku dan Lintang menuju sebuah rumah tua diiringi dengan suara mesin motor Vespa tua yang suaranya terdengar hingga ujung jalan. Terlihat seorang wanita tua sedang sibuk membersihkan halaman rumah dari daun-daun yang kering berserakan. Kulo nuwun, permisi. Aku mencoba memanggil Mbok Sarmi dari depan halaman berharap ia akan menengokku. Iya, siapa ya? Mbok Sarmi mendekati kami sambil mengamati wajah kami satu persatu. Saya Kinan, Mbah. Ini teman saya Lintang. Yang di belakang namanya Mas Danan dan Mas Cahyo. Kami pengen ngobrol-ngobrol sama si Mbah, ucapku pada Mbok Sarmi. Mbah Sarmi yang sudah cukup tua dan sedikit bungkuk terlihat bingung. Ia menoleh ke rumahnya dan kembali menatap kami. Tapi rumah si Mbah jelek, berantakan. Mbah juga gak punya suguhan apa-apa, balas Mbah Sarmi. Oh, gak apa-apa Mbah. Rumahnya Mbah Sarmi bagus kok. Ada pohon pisangnya, seneng aku. Tiba-tiba Mas Cahyo menimpali perbincanganku. Aku tahu maksudnya agar Mbah Sarmi tidak merasa canggung. Oh, yowis, masuk Nduk. Mbah buatin minum dulu ya, ucapnya sambil memalingkan badan dan berjalan dengan tertatih. Saya bantuin ya Mbah, ucap Mas Cahyo yang segera ikut menyelonong ke bagian belakang rumah sementara kami menunggu di teras rumah yang terdapat kursi bambu yang sudah cukup tua. Mbah cuma ada teh sama pisang, dimakan ya,
ucap Mbah Sarmi. Entah mengapa aku merasa terharu melihat momen seperti ini. Sudah bertahun-tahun aku tinggal di ibu kota, hampir seumur hidup tak pernah ada satu orang pun yang menyambut orang asing sampai tanpa curiga seperti ini. Mbah, nanti gantian, aku akan bawakan pisang dari kampungku. Enak, Mbah, ucap Mas Cahyo yang mencoba sok akrab dengan Mbok Sarmi sambil membuka kulit pisang yang disuguhkan. Melihat tingkah Mas Cahyo, Mbah Sarmi pun mulai tersenyum. Ngapunten, Mbah, tolong teman saya dimaafkan. Kelakuannya memang begitu kalau sudah lihat pisang, matanya langsung berubah jadi mata kera, ucap Mas Danan. Tiba-tiba suasana di rumah ini menjadi nyaman dengan keberadaan Mas Danan dan Mas Cahyo. Bahkan kami sempat lupa dengan tujuan kami ke sini. Ngapunten, Mbah Sarmi, sebenarnya ada yang ingin kami tanyakan. Lintang mencoba membantu untuk membuka pembicaraan. Namun bukannya menjawab, Mbah Sarmi malah berdiri dan masuk ke ruangan meninggalkan kami. Kami menunggu cukup lama, namun Mbah Sarmi belum kunjung keluar juga. Bukannya gelisah, Mas Cahyo tiba-tiba malah meninggalkan kami dan mengambil sapu lidi di kebun dan melanjutkan pekerjaan Mbah Sarmi membersihkan rumput kering. Mas, gimana? Apa kita panggil aja? Tanyaku pada Mas Danan dan Lintang. Gak usah, Mbah Sarmi sudah mengerti maksud kita. Walaupun penampilannya seperti itu, sebenarnya Mbah Sarmi bukan orang biasa loh, ucap Mas Danan. Aku tidak mengerti apa yang dimaksud olehnya, tapi memang cukup aneh melihat mereka berdua bisa cepat merasa akrab dengan Mbah Sarmi sebelum banyak berbicara. Setelah beberapa lama, akhirnya terdengar suara kaki Mbah Sarmi dengan suara kaleng. Kami pun segera mengetahui bahwa Mbah Sarmi sedang mengambil sesuatu dari dalam rumah dan membawanya ke hadapan kami. Mbah tinggal di daerah sini hampir seumur hidup. Mbah Sarmi mencoba untuk memulai bercerita. Mbah gak bisa punya anak, tapi Mbah beruntung bisa menikah dengan orang yang tepat dan tidak pernah mengeluh sampai akhir hayatnya. Mbah Sarmi mengeluarkan foto seorang pria tua yang terlihat sudah sangat lama. Setelah suami Mbah pergi duluan, Mbah kesepian. Walaupun warga di sini sangat perhatian sama Mbah, tetap ada perasaan sepi yang gak bisa tergantikan. Sampai suatu saat Mbah ketemu sama seorang anak perempuan yang baik, namanya Nilam. Si Mbah bercerita saat itu Nilam lewat depan rumah Mbah dan tiba-tiba masuk begitu saja. Katanya Nilam kangen dengan almarhum neneknya, jadi sering ngobrol sama Mbah Sarmi. Dalam seminggu bisa 3 kali sampai 4 kali mampir ke rumah Mbah Sarmi. Dia banyak bercerita soal temannya, kuliahnya, dan keluarganya. Saat itu Mbah sangat senang karena ia jadi tidak kesepian lagi. Tapi di balik itu Mbah juga tahu ada masalah yang dialami oleh Nilam tentang keluarganya. Mereka tinggal di rumah yang saat ini menjadi kos yang aku tinggali. Ada seorang pria yang bernama Bira yang jatuh cinta kepada Nilam. Keluarga mereka cukup dekat sehingga Bira sering mampir ke rumahnya. Namun Nilam tidak memiliki perasaan yang sama kepada pria itu. Nilam selalu berusaha untuk menghindari Bira. Ia selalu ke rumah Mbah Sarmi setiap kali Bira mampir ke rumah Nilam. Pernah beberapa kali Nilam sampai menginap di rumah Mbah Sarmi agar tidak bertemu dengan Bira. Lama-kelamaan akhirnya orang tua Nilam sadar bahwa anaknya berusaha menjauhi pria yang mendekatinya itu. Rasa sayang kepada anaknya membuat ayah Nilam menghampiri keluarga Bira dan menegaskan bahwa Nilam tidak bersedia menjalin hubungan dengan anak mereka. Awalnya hal ini ditanggapi dengan biasa. Sayangnya permasalahannya lebih rumit daripada itu. Ada alasan mengapa keluarga itu mendekati keluarga Nilam dan menginginkan Nilam menikah dengan anaknya. Setelahnya berbagai teror mulai mendatangi rumah itu. Ayah Nilam terkena penyakit gatal. Ibu Nilam yang sering menjadi depresi karena diperlihatkan sosok yang aneh. Hingga Nilam yang sering kehilangan kesadaran dan tiba-tiba tersadar di bawah pohon. Seseorang yang merupakan keturunan keraton pernah cerita kepada Mbah Sarmi bahwa keluarga Nilam sedang disantet. Orang itu pernah dimintai tolong oleh keluarga pria yang suka kepada Nilam untuk mengerjai keluarga Nilam, namun ditolak olehnya. Sontak si Mbah pun panik dan menghampiri keluarga Nilam. Namun Mbah juga tidak punya kemampuan sebesar itu untuk menangkal serangan yang diarahkan kepada keluarga Nilam. Apalagi saat bertemu orang tua Nilam, Mbah melihat orang tua Nilam terlihat linglung. Beruntung teman-teman kampus Nilam yang mengetahui keadaan Nilam tidak tinggal diam.
Mereka mencari cara untuk membantu Nilam dengan bantuan pemuka agama, orang pintar dan sesepuh yang mengerti masalah ini. Namun sekali lagi, masalah ini tidak semudah itu. Keluarga sang pria begitu keras menginginkan Nilam menikah karena ternyata weton Nilam sesuai dengan syarat tumbal untuk pesugihan yang mereka jalani. Dan ketika mereka gagal, maka nyawa mereka lah taruhannya. Nilam dan teman-temannya merencanakan suatu hal untuk menyelamatkan Nilam. Orang tua Nilam diungsikan ke rumah keluarga terdekat dan rumahnya dikosongkan. Nilam pun tinggal bersama teman-temannya. Mereka mengetahui bahwa Bira masih sering ke rumah itu untuk mencari Nilam. Namun yang ditemui hanyalah rumah kosong. Mereka kira ini akan berjalan dengan lancar, sampai suatu kebodohan dilakukan oleh Vera, salah satu teman Nilam. Vera jatuh cinta dengan Bira. Vera menghubungi Bira dan memintanya bertemu di rumah Nilam pada waktu yang dijanjikan. Namun Bira sangat kecewa saat tidak bisa menemukan Nilam bersama Vera. Namun Vera menahan Bira dan berusaha meyakinkan Bira bahwa ia lebih bisa membuat Bira bahagia dibandingkan dengan Nilam. Vera berjanji akan memberikan apapun yang Bira mau agar Bira mau bersamanya dan melupakan Nilam. Mendengar ucapan Vera, Bira sebagai seorang laki-laki menerimanya dengan senang hati. Di rumah itu juga Bira meminta Vera untuk melayani nafsunya. Vera sudah siap dengan itu dan mengikuti semua keinginan Bira. Rumah yang seharusnya kosong itu kini dipenuhi suara desahan sepasang manusia yang saling melampiaskan nafsunya. Setelah Vera memenuhi janjinya, kini giliran Bira. Ia akan melepaskan Nilam dengan baik-baik. Ia meminta Vera untuk mengajak Nilam ke hutan belakang kampus pada tanggal 5 Mei untuk mengakhiri semua permasalahan ini. Namun entah mengapa Vera merasa tidak pantas menemui mereka secara langsung setelah apa yang ia lakukan bersama Bira. Ia pun mengirimkan sebuah pesan di balik foto mereka agar berkumpul di belakang kampus pada waktu yang dijanjikan. Dan hari yang dijanjikan pun segera tiba. Vera merasa tenang ketika akhirnya temannya bisa selamat dan ia bisa mendapatkan pria yang ia cintai. Namun yang terjadi bukan seperti apa yang dijanjikan. Di hadapan Nilam, Vera dan teman-temannya itu, Bira mengeluarkan sebuah handycam dan memutar sebuah rekaman kejadian saat Bira dan Vera berhubungan badan. Seketika Vera menangis sejadi-jadinya. Semua seperti sudah direncanakan oleh Bira. Saat itu juga Bira memberikan ancaman kepada Nilam. Bila tidak ingin menuruti kemauannya, Bira akan menyebarkan rekaman itu dan membuat Vera dan keluarganya malu. Tidak ada pilihan lagi bagi mereka. Vera menangis memohon meminta maaf kepada Nilam, namun sepertinya Nilam juga sudah lelah dengan semua ini hingga menuruti keinginan Bira. Nilam berjanji akan menemui Bira besok malam di rumahnya. Seolah sama sekali tak peduli dengan Vera, Bira pun meninggalkannya di hutan belakang kampus dengan tangisan penyesalan. Sesuai perjanjian mereka, Bira datang pada malam hari ke rumah itu. Bira mengecek pintu rumah tidak terkunci. Ia masuk ke dalam dan memang benar, Nilam sudah ada di sana. Ia berdiri di ruangan tengah menyambut kedatangan Bira dengan dandanan yang paling cantik yang pernah ia lakukan untuk dirinya. Sontak saja Bira terkesima melihat kecantikan Nilam dan sudah membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini. Bira kemudian mengunci pintu rumah dan mendekati Nilam. Namun saat sudah berada di hadapan Nilam, Bira bersiap untuk mencumbui bibir Nilam. Namun ia merasa ada yang aneh. Semakin lama wajah Nilam semakin pucat. Ia menyadari bahwa sedari tadi Nilam menyembunyikan lengannya di belakang. Rupanya tepat saat kedatangan Bira ke rumah, Nilam segera mengiris pergelangan tangannya untuk mengakhiri hidupnya. Ia tidak sudi bila harus dimiliki oleh seseorang seperti Bira. Tak berapa lama tubuh Nilam pun terjatuh dan nafasnya menghilang bersamaan dengan kesadarannya. Bira merasa kesal dan panik melihat hal itu. Namun kekagumannya akan kecantikan Nilam belum memudar saat nyawa Nilam tidak lagi bersatu dengan jasadnya. Seolah masih termakan oleh nafsu, Bira yang gelap mata menyetubuhi jasad Nilam yang sudah tidak bernyawa itu. Sebuah penghinaan yang keji yang bisa diberikan ke jasad seorang manusia. Setelah sadar dengan apa yang ia lakukan, Bira berusaha menghilangkan barang bukti dengan membersihkan bercak darah yang berceceran. Setelahnya ia menggantung jasad Nilam di kamar belakang dan meninggalkannya begitu saja, tanpa ada satupun yang mengetahui tentang keadaan Nilam. Vera keluar dari kampus dan menghilang setelah kejadian di hutan belakang kampus. Ia tidak berani menunjukkan wajahnya di hadapan teman-temannya lagi. Teman-teman yang lain menganggap Nilam sudah bersama Bira dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Berbulan-bulan rumah itu kosong dengan jasad Nilam yang masih tergantung di sana.
Warga sempat mencium bau busuk, namun tidak menyangka bahwa itu adalah jasad manusia. Sampai akhirnya orang tua Nilam yang khawatir dengan keadaan Nilam pun pulang dan menemukan jasad Nilam tergantung di kamar. Orang tua Bira mengancam orang tua Nilam agar tidak melakukan otopsi karena mereka pasti bisa menemukan sisa-sisa perbuatan Bira. Hingga akhirnya Nilam pun dikuburkan tanpa melibatkan warga sekitar. Karena tidak kuat dengan kenangan pahit itu, orang tua Nilam pun menjual rumah itu. Mereka pindah keluar pulau agar bisa melupakan kepedihan tentang Nilam dan menghindari serangan-serangan ilmu hitam yang pernah dikirimkan keluarga Bira. Selang 1 tahun tidak terdengar kabar dari Bira dan keluarganya. Beberapa orang pintar yang mengenalnya mendengar kabar bahwa mereka sekeluarga mati mengenaskan karena penyakit sesak nafas dan sesuatu yang membuat kulitnya melepuh dan gatal-gatal hingga tak ada orang yang ingin mendekatinya. Kisah Nilam berhenti sampai di sini hingga tak ada yang mengetahui tentang kematiannya. Setelah mendengar cerita itu, aku mengambil tisu dari tasku dan mengusapkan pada mata Mbah Sarmi yang sudah dibasahi oleh tetesan air mata. Berarti waktu itu Mbah Sarmi mampir ke rumah dan ketemu Mbak Rini untuk melihat Nilam ya? Ucap Mas Danan. Iyo Mas, waktu itu Nilam nangis, tapi Mbah gak bisa apa-apa selain mendoakan dan menengok dia. Jawab Mbah Sarmi. Mbah, jangan sedih ya Mbah. Kami akan cari cara supaya Nilam tenang. Nanti kami juga akan sering main ke sini. Ucapku pada Mbah Sarmi. Iya Mbah, di kosanku sepi. Mending aku main ke sini numpang ngopi. Tambah Lintang yang seketika menjadi simpatik setelah mendengar cerita Mbah Sarmi. Sekarang sudah jelas apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Namun kami belum mengerti apa yang harus kami lakukan agar Nilam bisa tenang. Dan mengenai sosok lain selain Nilam, apakah akan ikut pergi setelah Nilam tenang? Sudah Nan, tanya Cahyo pada Mas Danan. Udah, semuanya jelas. Mbah, kami izin pamit dulu ya, keburu malam. Nanti pasti kami akan mampir ke sini lagi, ucap Mas Danan. Iya Mbah, nanti kami akan bawakan pisang yang enak, tambah Mas Cahyo. Kedua orang itu memang sedikit aneh, tapi sepertinya aku sadar bahwa mereka sudah tahu apa yang akan mereka perbuat. Aku pun pamit kepada Mbah Sarmi dan berjanji akan sering main ke rumahnya sekedar untuk berbagi cerita dengannya. Untuk Nilam, semoga saja kami bisa menemukan cara yang terbaik untuk membuatmu tenang.